Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selama ini kita ada problem ya di negara kita ini, permasalahan beras, yang mana sekarang ini menjadi satu berita yang tidak pernah putus ya, tentang beras oplosan. Cuma kita harus mengenal dulu beras premium itu seperti apa gitu, ciri-cirinya. Nah, itu yang harus kita ketahui dulu ya, masyarakat juga. Sekarang selama ini pemerintah kan belum menjelaskan ciri beras yang dikatakan premium itu seperti apa, dan beras yang bagus itu seperti apa. Ini contoh di gambar ya. Hai guys, ini urutan kualitas beras ya. Yang pertama warna putih bening utuh, ini paling bagus. Kemudian kualitas yang kedua yang nomor 3 itu putih bening tapi putih kapurnya sedikit dan utuh. Lalu yang di tengah itu putih kapurnya banyak, putih beningnya sedikit dan utuh. Itu yang paling jelek ya, kualitas nomor 3. Lalu kita sering diberi contoh beras dalam jumlah banyak, dan yang sering kita perhatikan itu antara jumlah patah dan perbandingan yang patah dengan yang utuh. Jadi kalau banyak banyak yang patah maka kualitasnya jelek. Itu salah. Tapi yang kita perhatikan warna putih kapurnya ya. Dan putih kapur pada beras ini itu menunjukkan pada saat pembentukan beras di pohon padi itu ada mengalami gangguan atau mengalami kekurangan unsur hara. Apakah itu makro atau mikro ya, itu tergantung. Nah, tapi itulah yang menyebabkan munculnya warna putih kapur pada beras, dan ini mudah patah beras seperti itu ya. Makanya kalau seandainya kita melihat atau memilih beras yang satu karung berasnya warna putih kapur banyak dan sedikit atau banyak putih kapurnya banyak, lalu beras utuh juga banyak, bandingkan dengan beras warna putih bening ya, tidak sedikit ya warna putih kapurnya, kemudian banyak yang patah. Nah, ini yang premium yang mana? Yang ini yang warna putih bening ya, warna putih bening, bukan ada warna putih kapur yang banyak warna kapur. Walaupun berasnya utuh, anggaplah tidak ada yang patah. Jadi jangan melihat beras itu utuh atau patah ya, tapi nanti pada saat memilih yang premium patahnya banyak, kemudian perhatikan juga putihnya ada nggak gitu. Jadi intinya adalah putih bening beras yang dikatakan premium ini ya. Nah, kalau seandainya ada yang patah-patah itu artinya sortasinya tadi atau penyaringannya tadi yang kurang ini. Nah, itu yang lebih premium lagi ya itulah supernya, misalnya itu nggak ada yang patah terus tidak ada warna putih kapur itu. Nah, kita dengar berita ya, Pak Menteri Pertaniannya, saya pada Pak Menteri Pertanian ya, Pak Amran, di dalam berita itu selalu menjelaskan tentang stok beras Indonesia surplus. Tapi di sisi lain kita ada kasus pengoplosan beras premium. Dan ini menunjukkan bahwa kualitas beras kita itu yang surplus tadi itu rendah ya, sehingga yang kualitas premiumnya sedikit, minim. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi sawah di Indonesia ini sudah tidak baik-baik saja gitu istilahnya ya, artinya udah nggak sehat tanahnya. Jadi Kementerian Pertanian yang menurut saya yang harus lebih diutamakan penyehatan tanah sawah ya, supaya pembentukan beras nanti juga maksimal dan menekan muncul adanya beras-beras yang berwarna putih kapur karena kekurangan unsur hara tadi itu. Nah, kemudian di dalam penyehatan tanah pada umumnya kan selalu menggunakan pupuk organik. Nah, ini juga Kementerian Pertanian harus hati-hati di lapangan ya, para rekanan-rekanannya ini, karena pernah saya alami pemerintah itu mengirim pupuk organik ya ke wilayah binaan saya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh petani untuk datang ke lokasi. Lalu saya lihat
saya datang ke sana, kemudian saya lihat, lalu saya periksa. Kemudian para petani menanyakan, ini bagaimana Pak, kita ambil tuh nggak usah nih Pak, pupuk organik yang ini. Masalah diambil atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi yang penting urusan kalian, urusan saya itu adalah menjelaskan kualitas pupuk organik yang dikirim ini kurang bagus. Kenapa? Coba lihat ini bongkahannya. Jadi ada satu bongkah, begitu dibelah, itu di dalamnya di tengah-tengah itu tanah liat. Jadi tanah liat yang diselimuti oleh pupuk organik. Yang dikatakan pupuk organik yang bagus, itu gumpalan itu pada saat dibelah, itu semuanya pupuk buyar dia gitu, berderai, dan tidak ada tanah, lihat. Nah, itu yang terjadi di lapangan tuh, pengiriman pupuk organik itu sering mengandung dikirim pupuk organik yang banyak mengandung tanah, terutama itu tanah liat. Jadi yang dibeli di kilo, sedangkan itu belinya di kilo kan, tonase gitu. Jadi yang dibeli itu tanah, berat tanah yang ada yang dikirim itu. Nah, inilah kalau Kementerian Pertanian mengadakan penyiataan tanah menggunakan mengirim pupuk organik, harus hati-hati di lapangan, karena banyak pelaku-pelaku usaha yang mengirimkan pupuk organik justru banyak mengandung tanah. Ya, jadi beratnya itu adalah tanah. Sedangkan kandungan pupuk organiknya itu sedikit. Nah, inilah sekarang jadi yang agak sedikit lucu ya. Menteri Pertanian menyampaikan stok beras kita surplus. Jadi surplusnya itu surplus beras yang berkualitas rendah. Ya, jadi sementara kualitas premiumnya tuh sedikit sekali, makanya dikatakan minim. Nah, ini kita kesannya bangga surplus beras, tetapi kondisi kualitas berasnya itu sendiri di bawah standar. Ini yang saya kira yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pertanian di dalam menyampaikan berita itu, harus kita analisa atau evaluasi mengenai kualitas beras itu dikaitkan dengan kondisi tanah di lapangan atau kondisi produksi beras itu sendiri, kualitas beras itu sendiri. Ya, ini artinya di sini kualitas beras itu rendah yang diproduksi, yang dikatakan surplus. Nah, rendahnya itu artinya kondisi lapangan atau kondisi sawah itu juga kurang baik. Ini yang harus dipikirkan, dan ini yang harus Kementerian Pertanian pertimbangkan untuk memproduksi beras dengan kualitas yang baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.